Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di kesempatan saat ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Tujuan dan Tanggung Jawab Auditor. Dengan anggota kelompok kami, saya Arsitama Paripe, dan juga ada juga Aslan dan Calvin Adiputra Peloan. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berikut langkah-langkah dalam mengembangkan tujuan audit. Memahami tujuan dan tanggung jawab audit, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus, mengetahui versi manajemen tentang laporan keuangan, mengetahui tujuan umum audit untuk kelompok-kelompok transaksi akun-akun dan pengungkapan, mengetahui tujuan audit untuk kelompok-kelompok transaksi akun-akun dan pengungkapan, mengetahui tujuan umum audit untuk kelompok-kelompok transaksi akun-akun pengungkapan, mengetahui tujuan khusus audit untuk kelompok-kelompok transaksi akun-akun dan pengungkapan. Kita masuk pada tanggung jawab manajemen. Yang pertama, tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Yang ketiga, Sarbanes-Oxley Act mengharuskan CEO dan CFO untuk menyatakan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ada di Indonesia. Tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan atau salah satu material dan tidak material. Selain salah saji, biasanya dianggap material. Jika gabungan dari kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mempengaruhi justru orang-orang orang tersebut. Auditor memiliki tanggung jawab untuk menemukan kekayaan yang memadai. Turut beberapa alasan berikut. Yang pertama, sebagian besar bahan bukti audit berasal dari pengujian sampel. Penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks yang melibatkan sejumlah ketidakpastian serta dapat mempengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di masa depan. Yang ketiga, laporan keuangan yang disusun dengan penuh kecurangan seringkali tidak mungkin untuk dideteksi oleh auditor. Kesalahan atau error dan kecurangan atau fraud. Kekeliruan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kecurangan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja. Kecurangan dapat dibedakan menjadi misapresiasi, aktiva atau penyalahgunaan kecurangan karyawan, dan pelaporan keuangan yang curang atau kecurangan manajemen. Agar auditing dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi kekeliruan ataupun kecurangan, maka auditing harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti audit.
Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi salah saji material. Auditor menghabiskan waktu terbesarnya untuk melakukan perencanaan dan menjalankan audit untuk mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Auditor menekankan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansinya. Kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Kesulitan dalam mendeteksi ini tidak merubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat. Kecurangan yang berasal dari laporan keuangan dengan penyalahgunaan aset. Laporan keuangan yang curang akan merugikan pemakai karena menyediakan informasi laporan keuangan yang tidak benar untuk membuat keputusan. Misaprosiasi aktiva akan mengakibatkan pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya mengalami kerugian karena aktiva tersebut tidak lagi menjadi milik pemiliknya yang sah. Terdapat perbedaan penting antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut. Aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara menyalah-sajikan aset. Aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurang sajikan pendapat atau melebih sajikan beban. Aset diambil, namun penyalahgunaan dapat dideteksi. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Tindakan ilegal berdampak langsung. Pelanggaran atas UU dan peraturan tertentu memiliki dampak keuangan yang langsung terhadap saldo akun tertentu dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor atas ini sama dengan tanggung jawab auditor atas kekeliruan dan kekurangan. Tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Sebagian besar tindakan ilegal hanya mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung. Standar auditing menyatakan bahwa auditor tidak memberikan kepastian bahwa tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung akan terdeteksi. Tiga tingkat tanggung jawab auditor untuk menentukan dan melaporkan tindakan-tindakan ilegal. Pengumpulan bukti jika tidak ada alasan untuk percaya bahwa ada tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Yang pertama, banyak prosedur audit yang biasanya dijalankan dalam pengauditan untuk mencari kesalahan dan kekurangan yang dapat membongkar tindakan ilegal. Yang kedua, auditor juga tidak diharuskan untuk mencari tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung kecuali ada alasan yang memadai untuk meyakini bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran. Akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal langsung atau tidak langsung yang mungkin timbul. Ketika auditor telah meyakin bahwa suatu tindakan ilegal telah terjadi, beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi. Tindakan-tindakan tersebut antara lain pertama, meminta keterangan kepada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi dari pihak yang dicurigai. Yang kedua, berkonsultasi dengan penasihat hukum, klien, atau spesialis lainnya. Dan yang ketiga, mempertimbangkan pengumpulan bukti audit tambahan. Tindakan apabila auditor mengetahui suatu tindakan ilegal. Yang pertama, mempertimbangkan pengaruhnya pada laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapan. Yang kedua, mempertimbangkan pengaruhnya terhadap hubungan kantor akuntan publik dengan manajemen. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan komite audit atau pihak lainnya yang memiliki wewenang yang sama. Siklus laporan keuangan. Pendekatan siklus dalam pengelompokan audit. Sebuah cara yang umum untuk mengelompokkan
Audit adalah dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan siklus tersebut. Siklus penjualan dan penagihan, siklus pembelian dan pembayaran, siklus penyajian dan kepegawaian, siklus persediaan dan pergudangan, dan yang kelima siklus akuisisi modal dan pelunasan. Ini adalah jalur arus transaksi dari laporan keuangan. Baik, antara yang di mana ada kas umum, kemudian siklus pembelian dan pembayaran. Nah, siklus pembelian dan pembayaran kemudian dikirim kepada perjalanan tersebut di kas umum dan dia pelunasan. Menetapkan tujuan pengauditan. Terdapat 3 tujuan audit. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang ketiga, dengan penjelasan pengungkapan. Asersi manajemen. Pernyataan yang tersisa atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan laporan keuangan. Asersi manajemen untuk setiap kategori asersi. Yang pertama, asersi mengenai kelompok transaksi dan kejadian. Yang pertama itu keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga akurasi, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima pisah batas. Kemudian asersi mengenai saldo akun. Yang pertama keberadaan, yang kedua kelengkapan, yang ketiga penilaian dan alokasi, dan yang keempat hak dan kewajiban. Kemudian asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu keterjadian dan hak dan kewajiban, yang kedua kelengkapan, yang ketiga akurasi dan penilaian, dan yang keempat klasifikasi dan pemahaman. Tujuan audit terkait dengan transaksi. Tujuan umum audit terkait transaksi dan tujuan khusus audit terkait transaksi. Yang pertama adalah tujuan umum. Yang pertama itu keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga keakuratan, yang keempat posting dan pengisaran, yang kelima klasifikasi, dan yang keenam penetapan waktu. Kemudian kita masuk pada tujuan khusus. Tujuan khusus audit terkait transaksi untuk setiap kelompok transaksi yang penting dapat dikembangkan. Kelompok-kelompok transaksi tersebut antara lain seperti penjualan, penerimaan kas, pembelian barang, dan jasa serta gaji. Tujuan audit terkait dengan saldo. Tujuan umum yang pertama yang rinci dan kewajiban. Kemudian khusus itu adalah terkait akun pada laporan. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Cara tujuan audit yang berkaitan dengan stok penyajian dan pengungkapan. Bagaimana memenuhi tujuan audit? Empat fase pengauditan laporan keuangan yaitu merencanakan dan audit. Yang kedua adalah melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansi transaksi. Yang ketiga adalah melaksanakan prosedur analisis dan pengujian rinci saldo. Yang keempat adalah menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami berharap adanya 3 pembelajaran ini, maka teman-teman tidak akan kesusahan dalam mencari materi tentang tujuan dan jawab auditor. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.